pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Hormon seks yakni hormon yang memainkan peran penting dalam perkembangan reproduksi seksual. Kelenjar yang utama menghasilkan hormon seks yakni kelenjar adrenal dan yang meliputi ovarium pada wanita, sedangkan meliputi testis pada laki-laki. Jenis hormon sendiri ada 3, yakni hormon estrogen, testosteron, dan progesteron. Hormon estrogen yakni hormon yang memainkan peran besar dalam perkembangan reproduksi seksual termasuk masa pubertas, haid, dan kehamilan. Sedangkan progesteron yakni memiliki peran sebagai menyiapkan lapisan rahim untuk sel telur yang telah dibuahi, mendukung terjadinya kehamilan, dan memproduksi estrogen setelah ovarium. Testosteron sendiri yakni berfungsi pada tubuh antara lain untuk hasrat seksual, pengaturan siklus menstruasi, kesuburan, dan reproduksi sel darah merah. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi hormon seks pada perempuan yakni usia, masa menstruasi, kehamilan, obat-obatan, dan lingkungan. Sedangkan pada laki-laki sendiri yakni usia, pola makan, pola tidur, obat-obatan, dan lingkungan itu sendiri. Peran hormon seks sendiri dalam masa puber yakni selama masa puber, kelenjar hipofisis memulai memproduksi hormon luteinizing dan hormon folikel dalam jumlah yang besar yang merangsang estrogen dan progesteron. Peningkatan kadar estrogen dan progesteron ini mulai membangun karakteristik sekunder yang meliputi antara lain yakni pertumbuhan payudara pada perempuan, mulainya tumbuh area rambut di ketiak, di kaki, dan di sekitar kemaluan. Peningkatan tinggi badan, peningkatan lemak yang ada di pinggul, yang ada di bokong, dan yang ada di paha, pelebaran pinggul, dan peningkatan produksi minyak pada tubuh itu sendiri. Perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan, tetapi juga keadaan secara fisik, mental, dan sosial dalam segala hal yang memenuhi sistem reproduksi serta fungsi dan proses reproduksinya. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi perlu bersinergi dan dalam berbagai antara lain seperti lingkungan, sosial, dan orang tua kita, sekolah. Ia harus diimbangi dengan norma agama dan sosial untuk melindungi kesehatan reproduksi anak. Upaya perlindungan kesehatan reproduksi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penanaman nilai budaya pekerti yang mengandung nilai agama, sosial, dan kepribadian. 2. Memfasilitasi perkembangan anak. 3. Memperkenalkan perlindungan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, motivasi reproduksi. Perilaku seksual pada umumnya berfungsi untuk mewariskan gen kita, tetapi kita terlibat dalam perilaku seksual yang hanya karena kenikmatannya. Kesehatan reproduksi merupakan komponen penting bagi kesehatan laki-laki dan perempuan. Wanita memiliki sistem reproduksi yang sensitif. Kebutuhan kesehatan bagi perempuan dapat dikelompokkan dari 3 kategori, yaitu 1. Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus untuk berhubungan dan fungsi seksual dan reproduksi. 2. Perempuan memiliki sistem reproduksi yang mudah cedera. 3. Karena perempuan sebagai subjek dari difungsi sosial yang berkembang dari pada fisik, mental, dan kesehatan sosial. Identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang gender. Gender itu apa sih? Karena banyak orang yang salah paham terhadap pengertian gender. Pengertian sebenarnya yaitu identitas gender adalah kesadaran akan identitas yang melekat pada dirinya. Menurut Santro, perbedaan gender dengan jenis kelamin yaitu gender mengacu pada dimensi sosial budaya seseorang, sedangkan jenis kelamin atau seks lebih mengacu pada dimensi biologis. Istilah lain yang memiliki kaitan dengan dua istilah tersebut yaitu perbedaan gender. Intersex yaitu sekelompok kondisi yang mana terdapat perbedaan antara alat kelamin eksternal dan internal. Penyebabnya karena kelenjar adrenalin dari lahir yang berlebihan atau JAH. Pria memiliki hormon testosteron rendah atau wanita yang memiliki kadar hormon testosteron tinggi.
Selanjutnya yaitu ketertarikan gadis yang mempunyai hormon CAH. Gadis yang memiliki hormon CAH ini biasanya cenderung memiliki perilaku yang lebih kelelakian atau bisa dibilang tomboy. Anak perempuan yang memiliki hormon CAH mempunyai tingkat hormon testosteron tinggi, tetapi mempunyai ketertarikan yang lebih kuat pada mainan laki-laki. Selanjutnya yaitu feminisasi testikular. Individu dengan reseptor hormon androgen yang lemah, sel-sel dalam tubuhnya menjadi tidak sensitif terhadap hormon testosteron. Akibatnya, penis menjadi kecil dan seiring pertumbuhan dan fisiknya berkembang menjadi perempuan. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian tampilan kelamin. Anak yang dibesarkan sebagai perempuan atau laki-laki, jika pada saat dewasa akan lebih kelihatan sikapnya yang cenderung ke arah laki-laki atau perempuan. D. Orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan istilah untuk menunjukkan ketertarikan seseorang baik secara seksual maupun emosional kepada individu lain. Jenis-jenis orientasi seksual itu ada 5. Yang pertama yaitu heteroseksual, yang kedua biseksual, yang ketiga homoseksual, yang keempat panseksual, dan yang kelima aseksual. Heteroseksual ini merupakan orientasi yang paling umum karena istilahnya biasanya digunakan untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis. Contohnya yaitu ketika seorang pria yang tertarik kepada wanita dan juga sebaliknya. Biseksual, orientasi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang memiliki ketertarikan seksual ataupun emosi kepada dua jenis kelamin atau lebih. Contohnya yaitu ketika seorang wanita tertarik secara seksual atau emosi kepada pria sekaligus wanita. Homoseksual adalah ketertarikan seksual ataupun emosi seseorang kepada individu lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Contohnya yaitu ketika seorang pria tertarik dengan pria atau gay, dan ketika seorang wanita tertarik dengan wanita atau lesbi. Panseksual yaitu individu yang memiliki ketertarikan seksual kepada orang lain namun tidak memandang gender atau jenis kelaminnya. Aseksual adalah individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual ataupun emosi kepada individu lain dari jenis kelamin apapun.